kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak supaya kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon salah satu, silakan Mas Satria. Teman duduk siap gerak. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengar. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Oke. Mas Ahmad Dhani hadir? Oke. Ananda Saputra Tama? Oke. Adra Dapa Maulana? Oke. Diki Nuryana? Oke. Duta Al-Rosyid? Hadir? Oke. Faisal Andi? Hadir. Oke. Fabian Anjar? Oke. Hikmah Sirat? Oke. Muhammad Fareno Suryanto? Oke. Oki Fitra? Oke. Randy Dwi Rahmanto? Oke. Ridho Prasetyo? Oke. Rizal Oka? Oke. Rohmat Saputra hadir? Oke. Satria Gilang hadir? Kalau saya ketika perjalanan pulang sekolah melihat sekumpulan burung berwarna putih ya di sawah. Oke. Burung apa Mas Vilo? Kalau tidak salah, burung itu bernama burung kuntul. Oke, burung kuntul. Mungkin Anda pernah lihat? Ada bukan ketika Anda perjalanan di mana lah? Ada perjalanan pulang di hamparan sawah itu kan Anda pasti menjumpai sekumpulan burung yang warnanya putih. Nah, itu namanya burung kuntul. Kita mengamati sesuatu di lapangan secara objektif. Oke, betul. Sekarang ciri-ciri tes laporan hasil observasi. Siapa yang bisa? Oke, yuk. Ditulis dengan lengkap dan disusun bersifat universal dan menyajikan fakta. Oke, betul sekali. Itu ciri-cirinya. Ditulis dengan lengkap, disusun secara apa tadi? Berupa datanya fakta. Oke. Karena apa? Kenapa harus fakta? Karena benda yang kita amati itu benar-benar harus nyata. Oke. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Oke. Apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran hari ini bisa minta tolong salah satu dibacakan. Yuk, salah satu silakan. Oke, Mas Satria bisa minta tolong. Tujuan pembelajaran. Oke. Peserta didik mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Oke, tujuan hari ini pembelajaran pertemuan hari ini kalian itu diminta mengidentifikasi strukturnya, ya. Kemarin kita sudah bahas pengertiannya, cirinya,
Oke. Nah, kira-kira manfaatnya apa, Mas? Ada yang bisa bantu Bu Anita? Manfaat dari kalian nanti? Nah, manfaatnya apa? Kalau Anda bisa mengidentifikasi kira-kira apa? Berarti kalian mampu apa? Mengidentifikasi struktur tes LHO. Oke. Oke. Untuk hari ini nanti kalian penilaiannya adalah Anda nanti diskusi, ya. Penilaiannya nanti saya ambil dari LKPD yang nanti saya bagikan ke Anda. Jadi silakan LKPD dikerjakan sebaik mungkin, ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Oke. Sekarang kita lanjut. Nih, di depan ada gambar apa, anak-anak? Apa, Mas Surya? Oke, betul. Belalang anggrek. Kira-kira kenapa kok namanya belalang anggrek ya? Oke, bentuknya seperti bunga anggrek ya. Oke, lebih jelasnya saya lihatkan videonya ya. Perhatikan video berikut. Laporan hasil observasi berjudul Belalang Anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut poleka. Poleka memanfaatkan beras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang semua sudah memiliki beberapa anggrek yang besar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita ke bagian struktur ya. Hari ini kita bahas struktur. Oke, struktur teks LHO. Kira-kira ada berapa ya? Kalian mungkin sudah baca struktur tes LHO. Oke, di sini nanti ada 3 struktur, oke, Mas. Oke, yang pertama adalah pernyataan umum. Oke, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Oke, mungkin ada yang bisa membantu Bu Anita. Pernyataan umum itu kira-kira apa ya? Silakan. Oke, silakan Mas. Bagian pernyataan umum atau definisi umum berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan semuanya dari temanku. Oke, ini pernyataan umum ada dahannya tadi bisa dijadikan apa tadi? Hewan peliharaan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalian sudah paham tentang struktur tes LHO. Oke, sekarang lanjut untuk berikutnya. Saya minta tolong kalian untuk membentuk kelompok. Silakan. Silakan bentuk kelompok. Yuk, silakan. Silakan bisa digeser kursinya. Oke, sebelah sini bisa. Bisa lewat enggak? Yuk. Kamu bangunnya mana? Yuk. Ya. Oke. Bangunnya sini. Oke. Sudah membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok berapa anggota? Nah, oke. Ya. Oke. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok udah ya. Oke, ini kelompok 1. Silakan. Kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 4. Kelompok 3. Oke. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Mungkin kalian ada hal yang tidak paham, boleh kalian tanyakan kepada Bu Anita. Silakan dibaca
silakan. Yang tidak dipahami yang mana? Oke. Di situ ada lembar kerja peserta didik. Anda diminta untuk mengidentifikasi struktur tes LKO, ya. Ada kelompok, nama anggota. Nanti jangan lupa diisi. Ya, awal itu diisi dulu. Terus di lembar pertama itu ada petunjuk belajar, ya. Silakan dibaca dulu petunjuk belajarnya apa. Dipahami betul-betul, ya. Supaya nanti ketika Anda mengerjakan, Anda tidak keliru. Ya, masing-masing kelompok silakan Anda bagi tugas untuk mencari referensinya, ya. Silakan. Referensi bisa kalian ambil dari mana? LKS atau modul, bisa dari buku paket atau bahan ajar yang kemarin sudah saya sampaikan, ya. Oke, silakan. Bisa lihat-lihat dulu, mungkin ada yang ditanyakan bagi kelompok dulu. Yuk. Silakan Anda berdiskusi. Oke. Oke, silakan. Berdiskusi. Kamu manajernya sudah ada? Belum. Sudah sampaikan dulu ya. Untuk yang keempat, manajernya sudah ada? Sudah, oke. Silakan, ada yang ditanyakan? Yang mana? Bisa berdiskusi dulu. Oke. Nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30 sampai 50 cm dan hidup dalam tanah selama 2 sampai 3 tahun. Namun ada juga jenis tongret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tongret menyukai temperatur hangat 2 sampai 30 Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tongret termasuk jenis hewan herbivora. Tongret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tongret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras tongret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tongret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tongret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang. Karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tongret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, tongret masih memiliki manfaat lain. Manusia yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Ya, sebelum saya akhiri ada yang perlu ditanyakan. Silakan.
kelompok yang lain bisa menanggapi hasil diskusi dari temanmu dari kelompok 1. Saya. Oke, silakan kelompok 2. Kemudian termasuk jenis hewan apa? Herbivora. Kemudian kelompok yang lain bisa. Oke, silakan Mas Julius. Apa yang dimaksud dengan hewan herbivora? Ketika kata-kata gerakan, pemberian akan bergerak. Karena itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena berbeda membentuk rongga udara yang seperti amfibat. Rongga itu Malaka. Bagaimana suara dari gonggeret kalian? Oke, silakan ya serius lah tanyanya. Oke, Mas Satria. Pernyataan umum tadi apa? Ulangi lagi. Pernyataan umum berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Jadi objek yang dilaporkan berisi. Oke, jadi informasi umum dari objek yang dilaporkan. Oke, terus apa lagi? Lanjut. Tadi kan suruh dari pernyataan umum sampai deskripsi manfaat. Nah, sekarang deskripsi bagian. Mungkin yang lainnya bisa membantu menjawab. deskripsi bagian. Ya. Berisi bagian yang akan bagian bikin hal yang akan dilaporkan. Ya. Hasilnya berisi berupa ciri-ciri yang diamati dari objek. Deskripsi manfaat. Ya. Berisi penjelasan umum tentang manfaat objek. Oke, gimana Mas Satria? Apa kurang detail lagi untuk penjelasannya? Bagian deskripsi manfaat. Yang bagian deskripsi manfaat itu bagaimana? Hanya bisa kalau jenis yang sama tidak mau dengan jenis yang lainnya. Silakan apa? Sebenarnya tidak dapat tahu dengan jenis yang berbeda karena Kurang jelas kemudian ya, dengan suaranya yang keras. Yo. Gonggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda karena setiap jenis itu memiliki suara yang berbeda. Oke. Ini maksudnya gini. Dari temanmu. Ini ada yang menambahkan. Ini temanmu ada yang membantu menjawab. Jadi tidak hanya faktor suara, tapi juga apa tadi? Keberhasilan reproduksi dan genetikanya. Itu awasan buat kalian semua. Oke? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi kan masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi di depan, ya, sudah bertanya antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya, ya. Dari yang tidak jelas ada jadi berapa, mungkin, ya. Kelompok luar biasa digondong dengan berbagai pertanyaan dari teman-temanmu, tapi Anda mampu untuk menjawabnya. Terima kasih. Untuk yang kelompok lain juga luar biasa, ya, sama sebenarnya. Cuma mungkin berondongan pertanyaannya lebih banyak di kelompok 4. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya minta tolong di antara kalian yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Silakan, salah satu silakan yang bisa menyimpulkan. Silakan, yuk, salah satu. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan pada hari ini? Silakan. Oke, salah satu silakan. Saya Bu, Oke, silakan Mas Randy. pembelajaran hari ini menyenangkan dan Oke. bermakna Oke. karena kita dapat lebih mudah ketika mengidentifikasi struktur teks yang tahu. Oke, ini dari Mas Randy mengatakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, ya, dan bermakna. Kenapa? Ya sebelumnya kita kesulitan dalam mengidentifikasi struktur tes LHO, maka lewat pembelajaran ini tadi Anda akan semakin mudah untuk mengidentifikasi struktur tes LHO.
masing-masing. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah ada link? Sudah ada? Sudah. Silakan Anda buka link tersebut. Saya beri waktu Anda 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Silakan. 10 menit ya. Buka aja. 10 menit untuk mengerjakan. Yuk silakan 10 menit waktu Anda untuk mengerjakan. Yuk silakan. 10 menit dikerjakan. Sudah 10 menit ya. Sudah ya 10 menit. Terus selanjutnya silakan Anda siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya materi kita adalah tentang teks anekdot ya. Kalian bisa baca-baca dulu atau mencari referensi yang lain melalui internet, atau mungkin Anda kan sudah punya buku paket ya, baca dulu buku paketnya ya, supaya besok ketika di pertemuan selanjutnya Anda akan lebih cepat memahami materi teks anekdot. Oke? Saya minta tolong untuk menutup pertemuan hari ini. Silakan Mas Satria untuk berdoa. Nirvana Sabra